Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mencari video dari Pil Pahit yang berjudul Ustadz Nama Kerasukan Saat Ditanya Pil Pahit. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Aristo bersama Bangke. Tepuk tangan buat Ustadz K. Ketika Bangke dan Aristo sedang live, kebetulan saya punya waktu untuk menyaksikannya. Dalam sesi live tersebut, saya sempat menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat Bangke kerasukan. Untuk lebih jelasnya kita lihat penyebab pertanyaan pertama saya kepada Bangke. Karesen, bawa gambar ini ke depan Rabai. Kalau nggak digamparin lu. Kita orang Yahudi. Ludahin lu. Masih bagus ludahin, habis ludahin ditonjok. Penghinaan ini. Penghinaan ini. Ini penghinaan. Ini yang dekat dengan Yahudi itu kami orang Kristen. Dalam video barusan, Bangke katakan bahwa Trinitas tidak diakui oleh orang Yahudi. Kalau ditunjukkan kepada mereka konsep Trinitas, orang Yahudi pasti akan meludahi orang Kristen. Sepertinya Bangke ini kurang literasi, atau mainnya kurang jauh. Apa dia tidak tahu bahwa pengikut awal kekristenan adalah orang Yahudi, dan sampai sekarang banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen. Jadi, Ya, ini harus dipahami ya. Yang dikatakan oleh Ustadz Nama adalah Rabai. Rabai ini adalah semacam ulamanya Yahudi. Itu sih pahami. Beda dengan umatnya. Nah, jadi gini ya. Kita bukan ngomong tentang bangsa, ya. Yahudi sini adalah ngomong tentang agama. Itu yang dimaksud oleh Bangke. Bukan bangsa tapi agama. Paham ya? Jadi termin Yahudi yang dimaksud Bangke adalah agama. Jadi orang beragama. Jadi gini, orang yang beragama Yahudi itu beda dengan orang yang berbangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi bahkan bukan hanya ada Yahudi, tapi juga ada Kristen, ada juga Islam gitu kan. Jadi kita bukan ngomong, Bangke Nama bukan ngomong tentang bangsa, tapi agama. Nah, jadi kalau berkaca pada masa lalu, bahkan ya, jangan Kristennya, Yesusnya aja, ketika Yesus masih ajaran murni, yang disebut umatnya itu adalah umat Nasrani, yang belum ada agama Nasrani bahkan waktu itu, baru ada umat Nasrani, zaman Yesus, itu ya, itu Yesus sendiri itu dikejar-kejar, dilempari batu, diludahi, Yesusnya sendiri oleh rabi-rabi Yahudi dan oleh ini. Nah, memang ada orang bangsa Yahudi yang mengikuti. Nah, orang yang bangsa Yahudi mengikuti tentu mereka adalah apa ya? Mereka ini adalah memang mereka mengikuti Musa. Mereka melihat tanda-tanda itu, mereka paham bahwa setelah Musa akan ada nabi yang diutus setelah Musa, yaitu Yesus itu. Jadi mereka tuh jadi yang orang Yahudi, kita bedakan ya. Jadi orang bangsa Yahudi itu ada tiga, ya, tiga kategori. Yang pertama adalah bangsa Yahudi yang apa ya, yang mengikuti semua nabi. Jadi ketika zaman Musa hidup, mereka mengikuti Musa. Ketika diutus nabi atau bahkan sebelum Musa ada Daud atau Salomo, mereka ikut tiap nabi itu. Nah, lalu ketika setelah Yesus diutus, ketika Yesus itu kan mereka ikut Yesus. Nah, setelah Yesus diutus, kan diutusnya Nabi Muhammad. Setelah Yesus pergi, mereka ikut Nabi Muhammad. Itulah Yahudi yang benar. Yahudi yang betul-betul mengikuti Nabi sesuai dengan zamannya. Sama kayak misalnya kita kayak bernegara misalnya. Kita zaman Presiden Soeharto ya kita ikut Soeharto. Zaman Presiden Gus Dur kita ikut Gus Dur. Zaman Presiden Megawati ikut Megawati. Tadi kita tuh berdasarkan presiden pada waktu itu. Jangan lagi ada ikuti presiden yang udah mantan gitu kan. Dia tidak mimpin lagi gitu. Nah, jadi kita ikuti kebijakan yang ada sekarang, yang memimpin sekarang gitu. Nah, sama seperti waktu itu. Yang itu waktu itu siapa? Nah, itu Yahudi yang benar, Yahudi yang lurus. Mereka mengikuti timeline nabi-nabi ini.
Ya, zaman Musa mereka ikut Musa, zaman Daud mereka ikut Daud, zaman Yesus mereka ikut Yesus, zaman Muhammad mereka ikut Muhammad. Lalu umat apa bangsa Yahudi yang kedua yaitu mereka tuh berhenti pada nabi tertentu. Misalnya mereka mengikut Musa, mereka ikut Musa terus, walaupun dia itu nabi baru, yaitu Yesus. Mereka ikut Musa terus, gitu kan? Nah, juga ada misalnya rabi yang ikut Yesus saja, gitu kan? Betul-betul ikut Yesus ya, bukan ikut Yesus secara penyimpangannya, betul-betul real ikut Yesus. Jadi Yesus mengajarkan tauhid, mereka ikut itu, ya. Nah, itu masih benar. Lalu ketika zaman jadi mereka tuh tetap bertahan pada nabinya gitu. Nah, mereka tidak ikut Nabi Muhammad karena mereka merasa Muhammad ini berasal dari luar Yahudi gitu kan, luar Israel. Nah, padahal Nabi Muhammad adalah untuk seluruh rahmat bagi seluruh alam gitu kan, untuk seluruh bangsa, untuk manusia gitu, seluruh manusia di alam semesta, di bumi untuk akhir zaman gitu kan. Nah, jadi mereka nih benar dalam artian yang tetap ikut, yang sekarang masih ikut Musa ya, nggak ikut Yesus, nggak ikut Nabi Muhammad, itu benar. Yang ikut Musa juga, yang ikut Yesus juga, yang betul-betul pengikut Yesus ya, bukan yang Trinitas, itu benar juga. Tapi mereka tidak up to date. Ini secara tauhid mereka benar. Mereka tetap tidak menuhankan Musa, tidak menuhankan Yesus, tapi mereka tuh tidak up to date lagi. Mereka harusnya ikut Nabi baru gitu, dengan syariat yang tentu digenapi atau disempurnakan gitu kan. Nah, jadi tetap ibaratnya mereka harus beriman juga harus dengan Muhammad gitu. Nah, itu yang sempurnanya gitu kan. Nah, lalu yang ketiganya yang menyimpang guys, yang menyimpang. Jadi mereka nih umat Yahudi yang menuhankan suatu nabi yaitu Yesus. Nah, itu menyimpang. Nah, itulah yang disebut sebagai penyimpangan dari agama ditentukan oleh Tuhan melalui para nabi. Karena dengan berani menuhankan salah satu nabi yang diutus yaitu Yesus. Ya, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan untuk menuhankan dia atau menyembah dia, gitu kan. Nah, itu juga nabi-nabi lainnya tidak pernah mengajarkan itu, sehingga kita layak untuk menyembah mereka. Jadi itu harus dipahami ya. Yang bangke maksud adalah bangsa Yahudi yang sekali lagi bangsa Yahudi yang yang tetap pada ajaran Musa, yang tetap pada ajaran Yesus gitu. Itu ini maksud. Nah, meskipun ada juga Yahudi keempat ya. Yahudi keempat ini adalah sebenarnya bukan Yahudi keempat ya. Sebenarnya gini, Yahudi keempat ini ada ya. Dalam artian mereka tuh tidak betul-betul mengikuti ajaran Musa atau Yesus ya. Mereka nih menambah juga gitu. Jadi sebenarnya gini, ada empat. Jadi mereka memang pengikut Musa, sampai sekarang masih ikut Musa atau sampai sekarang masih ikut Yesus gitu kan. Ada dua kategori lagi, tapi mereka tuh menyimpangkan ajarannya ya. Misalnya misalnya gini, pengikut Musa tuh kan yakin bahwa nanti akan ada nabi yang diutus. Padahal yang diutus adalah Yesus untuk mereka. Ya, Nabi Isa, Yesus. Tapi mereka tidak percaya, mereka masih menunggu nabi itu datang. Nah, itulah Dajjal nanti. Berarti kan penyimpangan itu sebenarnya. Jadi betul-betul menyimpang gitu guys. Jadi kita katakan sekarang ini udah nggak ada lagi pengikut Musa dan Yesus yang asli, nggak ada lagi. Ya, sepertinya tidak ada. Karena betul-betul mereka menyimpang. Karena mereka Yahudi sekarang ini yang merupakan dulunya pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Yesus dulu itu, mereka sudah akan menunggu nabi yang akan datang ya, padahal sudah datang pada mereka, yaitu Yesus sendiri. Jadi mereka menunggu nabi yang sejatinya adalah Dajjal guys. Nah, itu logika. Jadi Pilipin bisa membedakan antara bangsa Yahudi dengan agama Yahudi, itu faktanya ya kan. Ini pernyataan bangkai tidak 100% benar. Karena kalau kita tanya kepada orang Yahudi Kristen, tentu mereka akan setuju dengan Trinitas. Dia bilang Rabai Yahudi. Ada nggak Rabai Yahudi beragama Kristen? Rabai Yahudi adalah ulama agama Yahudi. Pilpah ini orang ngomong dia nggak paham. Masa Rabai Yahudi
disangkut pautkannya dengan orang Yahudi beragama Kristen. Itu kan beda kategori yang seperti saya jelaskan tadi gitu guys. Dari pernyataan video inilah saya membuat pertanyaan dengan standar yang sama. Berikut videonya. Bang Zuma disenggol pendeta Melato apa? Oke. Emang Yahudi mengakui Nabi Isa? Pil pahit, lu nggak punya modal lo, ngulas-ngulas gua. Orang Islam nggak pusing. Dengerin, ini khusus untuk pil pahit ya, pil pahit. Gua bilangin sama lu ya, manusia yang nggak ketahuan, manusia goib. Gua bilangin sama lu, pil pahit, lu manusia goib di Indonesia, nggak ada yang tahu siapa lu. Banci, jamet. Ya betul. Jadi pil pahit dan apa lagi memang seperti itu. Memang saya setuju dengan apa dikatakan Bangke, meskipun agak kasar ya, banci, penakut. Karena pil pahit dan apa lagi, seperti Anda ketahui, kita ketahui bersama, yang saya komentar di konten saya, itu memang tidak pernah menampilkan wajah, guys. Kayak kita nih, saya, terus pakai nama Aristo, itu kita vulgar gitu, kita terang-terangan. Kenapa? Karena kita tuh sedang menyampaikan kebenaran. Sehingga kalau kita dia nggak benar, gimana kita menyampaikan kebenaran? Kalau kita berlindung di balik toko kartun, gimana? Nah, saya masih lebih respect pada di Yuli dan kepada Luis Prasetyo. Mereka berani tampil gitu. Itulah yang sebenarnya yang harus kita hargai. Nah, pil pahit dan terlebih kelasnya di bawah Luis dan di Yuli secara penampakan, guys. Itu harus dipahami logikanya. Jadi ini hal yang wajar dikatakan ke nama gitu. Kita gerah dengan orang-orang seperti pil pahit dan apalagi Tepar-Ragi itu sampai membuat toko kartun yang dia tuh ya sampai bersandiwara lah, itu lebih parah lagi. Jadi secara kelas Tepar-Ragi itu di bawah pil pahit dan pil pahit di bawah di Yuli dan Luis Prasetyo secara penampakan ya, secara etika, secara tanggung jawab. Itu harus dipahami logikanya. Bantu cemen. Pakai rok aja lu, pakai rok. Kalau nggak lu pakai topeng Doraemon tuh. Pakai topeng Doraemon tuh. Ini bukan kesurupan, ini adalah sindiran gitu. Anda kalau nggak bertanggung jawab, ya seperti inilah jadinya gitu kan. Makanya belajar bertanggung jawab. Tunjukkan diri Anda. Kalau Anda memang niatnya memang yakin menyampaikan kebenaran, tunjukkan diri Anda. Ya, masalah benar salah itu belakangan. Karena yang penting Anda tuh niat yang penting. Ini sudah tidak berniat menyampaikan kebenaran karena dia berlindung di balik toko kartun, guys. Itu masalahnya gitu kan. Nggak tahu siapa dia lebih sekarang orang. Lebih keren lagi uskup yang saya bahas itu Bishop Marmari yang ditusuk oleh ini. Jadi dia berani mengambil risiko, tanggung jawab dengan ditusuk. Meskipun yang nusuk itu salah, saya akui itu salah. Tapi minimal Marmari ini Bishop Marmari berani bertanggung jawab atas apa disampaikan. Berani dia, guys. Meskipun tentu menurut dia itu benar dia sampaikan, tapi kita salah. Tapi dia berani bertanggung jawab, enggak seperti pil pahit. Jadi dakwah itu memang punya risiko. Saya punya risiko, ya. Kalau ada nggak setuju dengan pendapat saya, yang nggak suka, dan mereka bisa saya berbuat apapun terhadap saya, entah dia tandai saya atau bagaimana, itu bisa terjadi. Itulah risiko dakwah, dan saya siap nanggung itu. Bangke juga, tentu Aristo juga siap nanggung itu. Dan saya juga yakini juga di Juli dan Luis juga berani juga siap nanggung itu. Ya, minimal kita berani menunjukkan wajah gitu kan. Itu harus dipahami, guys. Aku nanya gua, emang diakuin Isa? Pala lu bau menyan. Orang aja nggak tahu lu siapa pakai nanya-nanya. Emang tahu Isa, tahu Muhammad? Lu aja nggak ketahuan pakai nanya gua lu. Lu aja nggak ketahuan, urus diri lu sendiri. Ini adalah senior halus loh. Jadi, tapi minimal pil pahit ini apalah ya? Di tengah kekonyolan pil pahit ini, dia pernah nanya saya dan saya hargai itu. Jadi kelebihan pil pahit ini dibandingkan Luis Prasetyo, Tepar-Ragi dan Didi adalah dia merespon video kita, guys. Meskipun cuma sekali itu, saya berharap pil pahit ini teruslah merespon video saya gitu kan. Jadi bukan sekali itu saja. Tapi dia secara respon lebih baik dibandingkan Yuli dan Luis Prasetyo dan Tepar-Ragi. Tapi secara etika tanggung jawab, dia di bawah Luis Prasetyo dan Yuli, guys. Ini adalah bentuk sendan Ustadz Kenama kepada pil pahit. Ya, harusnya itu koreksi diri, berkaca gitu. Benar nggak apa yang disampaikan Ustadz Kenama? Bukan malah mengatain orang kesurupan. Ini bukan kesurupan. Kalau dia mau lihat kesurupan tuh pergi ke sana ke gereja dia. Ada orang yang sedang
KKR atau orang yang sedang apa namanya ya sedang nyanyi itu ada yang berapa yang kesurupan itu ya. Kalaupun tidak betul-betul kesurupan, minimal terlihat kesurupan karena betul-betul aneh bagi kita gitu guys ya. Adegan-adegan seperti apa ya, saking menghayatinya itu sampai apa gitu nyanyinya itu sampai ya kayak hilang kesadaran gitu guys. Nah itu harusnya yang dia kritik gitu kan, bukan orang yang sedang menyindir yang menyampaikan kebenaran gitu, bahwa Anda orang tidak tanggung jawab, tidak punya etika, Anda berlindung di balik toko kartun, tidak berani menunjukkan jati diri Anda. Itu yang harus dipahami guys logika berpikirnya. Lu tuh nyari duit dari YouTube dengan mereaksi video gua. Kalau gua nggak naikin video, lu nggak punya modal. Lu nggak punya modal, pil pahit kartu mati lu, katro. Nggak ada ilmu lu, nggak ada ilmu. Pil pahit lu nggak ada ilmu. Nah beda dengan saya ya. Jadi Luis Prasetyo, di Juli dan kebanyakan mereka ini memang mereaksi video para mualaf dan para ustadz. Nah kalau saya tidak, saya campur. Jadi gini loh. Saya mereaksi video-video para apologetis ini adalah untuk meluruskan dan untuk edukasi. Nah, edukasi dalam hal reaksi. Tapi kalau Anda ikuti channel saya juga banyak buat video solo. Saya betul-betul membahas satu topik yang tidak ada reaksi mengomentari orang. Ini memang edukasi saya tuh memang murni edukasi. Jadi tidak seperti yang disampaikan Ustaz Nama terhadap Pil Pahit. Pil Pahit memang murni, dia tuh memang betul kata dia kalau tidak membahas kayak nama dan lainnya tuh dia tidak ada modal karena memang Pil Pahit ini memang selalu bahas orang gitu, bukan hanya bahas komentarnya tapi juga bahas pribadinya. Itu masalahnya guys, udah masuk ke gosip gitu kan. Kalau saya tidak. Nah kalau ada lihat dari video saya berisi gosip, itu sebenarnya adalah mereaksi orang yang sedang menggosip, sehingga mau nggak mau saya masuk ke pusaran gosip. Tapi kan bukan saya memulai gitu loh, saya yang mengomentari gosip sehingga luar gosip juga gitu guys. Jadi intinya adalah bukan saya memulai, kalau dia memang dia memulai. Ada orang yang nggak ngapa-ngapa pribadinya dia bahas ke gosip, jadi dia yang salah sebenarnya guys, karena memulai gosip. Nah saya wajar saya komentar itu masuk ke gosip juga, karena mungkin saya di luar ke gosip juga gitu. Tapi saya campur dengan argumentasi yang komentarnya gitu. Jadi makanya itulah beda saya dengan Pil Pahit dan apologi Kristen lainnya, dan kami juga bedanya saya dan Kenama dan lainnya dengan apologi Kristen guys. Makin banyak emang orang Yahudi mengakui Isa Nabi Muhammad. Pala lu mau benyan. Lu dulu kasih tahu siapa lu. Makin banyak gua lu Pil Pahit banci. Ngaku. Jadi kalau kita pakai logika Pil Pahit ya, kalau dia masuk itu adalah bangsa, itu kita bisa jawab. Ada orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Isa dan mengakui Nabi Muhammad. Itulah Yahudi yang beragama Islam. Yahudi yang betul-betul mengikut Nabi Isa, ya kan? Karena Yesus Isa itu kan sebenarnya orang yang sama, hanya beda versi sejarahnya saja, cerita saja guys. Itu saya pahami ya. Jadi ada. Jadi kalau ikut ke bangsa pakai yang dia pahami, padahal Ustaz Kenama ngomong bukan tentang bahasa Yahudi tapi tentang agama Yahudi. Nah, kita pakai juga apa dia bahasa Yahudi. Tapi kan topiknya adalah gini. Ya, apa namanya? Jadi kalau tokoh yang pernah diserang Yahudi kan Arabi Yahudi, agama Yahudi kan jelas-jelas Yesus. Memang sejarahnya jelas. Tapi Nabi Muhammad kan tidak. Ya. Karena Yahudi merasa Nabi Muhammad tidak ada urusan dengan Yahudi. Dia di luar Yahudi. Tapi mereka betul-betul musuh mereka itulah Yesus gitu. Musuh agama Yahudi. Kenapa? Karena Yesus itu adalah mereka anggap sebagai nabi palsu yang bukan sebenarnya, karena mereka yang sebenarnya bagi mereka adalah Dajjal. Intinya adalah Yesusnya adalah internal gitu. Karena masuk dalam bangsa Yahudi. Nabi Muhammad jadi ada bayangkan sama kayak gini ya. Di Indonesia ini ada misalnya orang yang orang Indonesia bermasalah. Dan tentu beda dengan orang Indonesia bermasalah dengan Indonesia dengan orang bule bermasalah dengan Indonesia. Tentu yang akan menjadi target lebih besar itu adalah orang Indonesia, bagian pada orang Indonesia, karena ini adalah pidana internal dengan luar. Kalau luar kan ngambil pusing, itu memang luar wajar memang gitu. Tapi orang luar kan nggak mungkin. Anda udah jelas Indonesia tapi berkhianat. Nah, itu pasti akan lebih besar risikonya, akan lebih besar hukumannya. Itu harus dipahami guys. Nah, jadi itu jadi pada Yesus dan Nabi Muhammad perbedaan perlakuan. Jadi Yesus itu adalah
musuh utama dari agama Yahudi. Bahkan terbukti zaman Yesus sendiri ketika berapa dengan Yahudi, dia dikejar-kejar, ya, dilempari batu, diludahi dan segala macamnya, guys. Bahkan diniatkan untuk disalib gitu, ya, oleh Rabi Yahudi ini dan oleh orang-orang beragama Yahudi tentunya. Terus Yahudi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ayo. Kalau Nabi Muhammad ini tidak diludahi. Orang Yahudi boleh sholat di masjid karena dong anggap sapuku. Lah Kristen, pendatang yang tidak jelas. Oke, Bung Ane, jangan lama-lama lah. Sudah ya, sudah jelas. Yahudi masih lebih realistis ya, agama Yahudi. Mereka tidak menuangkan masalah manusia, ya. Mereka tetap, walaupun mereka tidak anggap Yesus itu nabi, minimal mereka tidak menuangkan Yesus. Itu loh. Mereka tuh masih lebih lurus dibandingkan Kristen, guys. Agama Yahudi ini, gitu kan. Karena mereka masih menuangkan gini ya, Yahweh, Allah itu adalah Tuhan yang sama, hanya beda nama saja. Sama kayak Yesus dengan Isa, itu Tuhan adalah nabi yang sama. Itu loh, guys. Hanya sebutan saja, Yahudi menyebutnya Yahweh, orang Kristen menyebutnya Allah, kita sebutnya sebagai Allah. Itu sebenarnya entitas yang sama gitu. Yang beda adalah Yesus dan Roh Kudus. Itu jelas bukan Allah, bukan Yahweh, bukan Allah, saya itu sih pahami logikanya. Teman-teman lihat, Bangkai langsung kerasukan. Gantinya menjawab pertanyaan, Bangkai malah kerasukan tidak jelas dan menyerang pribadi. Bukannya argumen saya yang dia sanggah, malah... Loh, Phil Pahit menyerang pribadi kayak nama loh. Saya udah bahas itu di banyak konten saya. Dan ingat, ini adalah menyindir ya. Anda tuh harusnya berkaca dulu sebelum komentar. Benahi diri Anda, koreksi. Kenapa Anda berlindung di balik ini? Itu adalah tamparan keras bagi... Jadi gini ya, yang mulai itu adalah Tambaragi. Phil Pahit yang memulai ya. Jadi ibaratnya kalau kenamanya adalah membalas pelakuan Tambaragi, dan dia hanya melakukan sekali. Phil Pahit ini. Tapi Pahit itu sering kali menggosip tentang Kenama, menyerang pribadi Kenama. Bahkan kalau dilihat ya di awal videonya kan ada itu yang adegan Kenama tuh misalnya disindir dengan, bukan komentarnya disorot, tapi adegan Kenamanya, misalnya Kenama misalnya disebut ini lalu dia gini-gini kan. Nah, itu kan pribadinya itu larinya. Bukan esensi komentarnya. Jadi sebenarnya tampar Phil Pahit ini yang memulai duluan dan sering sekali. Nah, baru dibalas Kenama sekali dia sudah seperti ini reaksinya, guys. Maka saya katakan ajaran dia ini ya, dogma dia ini too good to be true. Betul kata Nulitan, too good to be true. Ajaran kasih. Jika ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Ini belum ditampar pipi kanannya, dia sudah tampar pipi orang duluan. Berkali-kali bahkan. Nah, dibalas Kenama sekali, langsung dia seperti ini. Langsung dia tuh curhat. Ini gimana ceritanya gitu kan? Inilah, kan bisa juga dikatakan betul kata Kenama, itu termasuk banci juga. Kenapa? Karena dia ini cemen juga. Kenapa? Anda melakukan itu berkali-kali pada orang, Anda slow saja. Tapi sekali Anda digituin, Anda langsung seperti ini. Curhat, ngeluh. Ini bagaimana coba ceritanya? Inilah sisi orang yang nggak ngaca ya, yang nggak koreksi dan tidak mengerti kalau dia tuh sebenarnya lebih parah dari itu gitu, guys. Ya. Dan berkali-kali juga. Itu bisa buktikan di konten saya. Dia membahas pribadi orang, guys. Allah pribadi saya yang dia serang. Bangkai mengadukan Kristen dengan Yahudi. Dia tidak sadar hal yang sama juga berlaku pada keyakinannya sendiri. Bahkan dalam Quran dan hadis Yahudi adalah musuh bebuyutan sampai-sampai sebuah hadis mencatat sebagai berikut. Hadis Ahmad nomor 9029. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian memerangi orang-orang Yahudi. Kaum muslimin akan memerangi mereka sehingga ada seorang Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon, lalu batu atau pohon tersebut berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia, kecuali pohon garkat, karena ia adalah pohon Yahudi." Nah, ini sobat Pilar ngerti, jadi gini ya. Yang dimention nama adalah pandangan Yahudi terhadap Islam, bukan pandangan Islam terhadap Yahudi. Kan itu poinnya. Jadi Yahudi menganggap Islam itu seperti apa, bukan Islam menganggap Yahudi seperti apa. Ya, Islam menganggap Yahudi adalah penyimpangan agama Islamnya Nabi Isa atau Yesus.
atau Musa. Ya, Musa lebih tepatnya gitu kan, dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi kalau Yahudi menganggap bahwa Islam bukan penyimpangan karena nabinya beda, udah beda. Udah nggak masuk. Kan mereka berhenti sampai nabi dari Nabi Daud, berhentinya ke Musa atau Salomo atau Sulaiman, atau bahkan berhenti pada Nabi Yesus gitu atau Nabi Isa. Mereka tidak masuk ke Muhammad, sehingga bagi mereka Muhammad itu adalah lain urusan gitu, bukan internal gitu kan. Tapi bagi kita Yahudi masuk ke internal Islam karena dia tuh meyakini juga Yesus, Musa, Daud dan Salomo. Itu masalahnya guys. Sehingga pandangan Islam pada Yahudi itu beda dengan Yahudi tapi Islam. Jadi Yahudi itu lebih friendly kepada Islam, tapi Islam tidak friendly kepada Yahudi. Karena bagi Islam Yahudi adalah penyimpangan. Bagi Yahudi Islam memang kalau secara agama semuanya itu di luar agama dia adalah penyimpangan, tapi tidak berhubungan langsung. Ya, karena bukan internal guys. Itu dipahami ya. Jadi kita usahanya ngomong tentang pandangan Yahudi terhadap Islam, bukan Islam terhadap Yahudi guys. Itu dipahami logikanya. Nah kalau Kristen sendiri jelas itu ya, betul-betul itu internal karena berhubungan dengan orang yang sama, itu Yesus. Itu masalahnya ya. Oknumnya sama. Jadi Kristen dan Islam itu oknumnya sama, yaitu Yesus, tapi oknumnya beda adalah Nabi Muhammad ya. Jadi makanya beda pandangan Kristen dengan ke Islam, dengan Islam ke Kristen, dengan pandangan Yahudi ke Islam, dengan Islam ke Yahudi. Itu sepahami. Jadi Filipain ngerti dengan hal itu. Dia menyamakan semuanya guys, itu masalahnya. Teman-teman lihat betapa akrabnya Yahudi dan Islam dalam hadis ini. Tadi babysitternya Aristo katakan, apakah Yahudi akui Yesus Tuhan? Karena Aristo belajar dari gurunya Bangke, jadi logikanya sama. Ada banyak orang Yahudi Kristen yang mengakui Yesus Tuhan. Orang ngomong tentang orang agama Yahudi, rabai Yahudi, ulama Yahudi. Ini gimana sih ceritanya? Ini Filipainnya ngerti bedakan antara agama Yahudi dengan bangsa Yahudi, deh kan? Tadi Aristo bilang, orang Yahudi boleh sholat di masjid karena mereka anggap Muslim sepupu. Ini menjadi menarik, karena faktanya Muslim boleh sholat di gereja. Dan anehnya Kristen tidak boleh berdoa dalam masjid. Teman-teman lihat dalam gambar berita berikut. Orang Kristen membuka pintu rumah ibadahnya untuk Muslim, sementara Muslim tidak izinkan orang Kristen berdoa dalam masjid. Begini ya, justru ini yang benar. Islam benar, kenapa? Karena Islam mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang satu. Nggak boleh rumah ibadah kita itu digunakan untuk menyembah Tuhan yang lain. Karena ketika umat Kristen beribadah di tempat masjid, mereka menyembah Tuhan yang lain, bukan menyembah Allah. Mereka menyembah Yesus. Itu masalahnya. Nah, tapi kalau kita ke gereja, misalnya, karena terpaksa ya, ingat ya, kita buat di gereja itu kan terpaksa, karena ada masjid. Kenapa mereka membolehkan? Karena minimal kita menyembah Tuhan yang sama, yaitu mereka yakini sebagai Allah, Allah Bapa. Allah Bapa bagi kita adalah Allah. Jadi bagi kita, Yahweh, Allah Bapa itu adalah Allah. Itu Tuhan yang sama. Jadi masih ketemu guys, masuk akal. Jadi orang Islam sholat di gereja lebih masuk akal dibandingkan orang Kristen sholat di masjid, karena Tuhannya beda. Jadi gini, Tuhan yang sama adalah Yahweh, Allah Bapa dengan Allah, itu sama. Jadi ketika kita sholat di gereja, kita sedang menyembah Allah Bapa, kita sebutnya sebagai Allah gitu, masih make sense. Tapi kita tidak menyembah Yesus karena ada juga kan Kristen yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Itu guys poinnya guys. Jadi masih make sense, masih nyambung gitu. Nah itu yang tidak dipahami oleh Filipain gitu kan. Logika berpikirnya. Kira-kira mana yang lebih rahmatan lil alamin? Kita lanjut ke statement berikutnya. Ini bukan soal rahmatan lil alamin, tapi make sense of alamin gitu. Jadi masuk akal nggak untuk semesta alam untuk melakukan itu? Itu masalahnya. Kalau rahmat bagi saudara begini loh, Anda bayangkan gini, kalau ngomongnya begini loh, makanya gini ya, nanti jatuhnya gini, oh rumah kita rumah saking rahmat bagi saudara alam tuh, kita yang salah-salah boleh masuk rumah kita, mau pencuri, perampok, koruptor silakan rumah kita, karena gitu logikanya guys. Tentu rumah kita nggak boleh berkumpul orang-orang koruptor, pencuri, pemabuk, kan nggak boleh, kita tutup pintu untuk itu, ya. Kalau misalnya para perampok, para pezina, itu membuka rumahnya untuk kita, ya, nah itu jangan Anda bilang itu mereka rahmatan lil alamin, justru bahaya bagi kita, karena kita
diundang untuk melakukan sesuatu yang minimal menuntut sesuatu yang salah. Itu harus dipahami logikanya, guys. Ya. Ini bukan berarti semua yang mengundang masuk ke rumahnya itu adalah rahmatan lil alamin, tidak. Karena bayangkan kalau yang terjadi adalah orang-orang yang seperti kita beriman, yang tidak bermaksiat itu mengundang, membolehkan orang-orang yang suka bermaksiat itu melakukan maksiat di rumah kita, itu bagaimana ceritanya, guys? Itu masalahnya, ya kan? Yang harus dipahami. Jadi Pipait ngerti logika itu dia. Berikutnya yang membuat saya bertanya lagi kepada Bangke. Asal usul Yesus adalah ketika Allah menghamili Maria. Berbeda sekali ini. Kenapa Tuhan menghamili orang? Oke. Yesus adalah ketika Allah menghamili Maria sehingga mereka mungkin mengganti kata yang lebih jelas bagi mereka. Genesis yang dengan jelas menjadikan pokok bahasan Matius 1:18 sebagai hanya kelahiran Yesus, bukan permulaan. Sebenarnya kata asal-usul menunjuk pada fakta bahwa Allah yang menghamili Maria tidak hanya menyebabkan kelahiran Yesus, tetapi sebenarnya merupakan asal mula atau permulaannya dia telah ada dalam pikiran Tuhan. Oke. Merupakan kelahirannya, permulaannya dia telah ada dalam pikiran Tuhan sehingga sebelum dunia dijadikan tetapi tidak ada dalam bentuk apapun kecuali sebagai sebagian dari rencana Tuhan. Ketika Tuhan menghamili Maria, Yesus memulai dalam kenyataan, bukan hanya dalam pikiran Tuhan. Oh, Bangke baru saja membaca sebuah artikel Kristen dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan hasil terjemahannya adalah, Tuhan menghamili Maria. Dengan kata lain yang membuat Maria hamil adalah Tuhan. Karena pikiran Bangke dan Aristo selalu tentang hubungan seksual, maka dia pikir yang terjadi seperti hubungan suami. Begini, dia sedang menunjukkan kepada orang-orang Kristen ini bahwa ada loh artikel yang seperti itu. Yang salah itu bukan Ustaz Kay, yang Aristo. Mereka hanya membacakan artikel itu. Harusnya mereka tuh mengkritik artikel itu. Kenapa sampai seperti itu gitu loh? Ini Ustaz Kay sedang menyampaikan fakta bahwa ada loh orang yang meyakini seperti itu. Jadi kalau ngomong artikel Kristen, berarti kan yang buat orang Kristen. Berarti ada orang Kristen yang meyakini seperti itu. Itu logikanya, guys. Sama kayak misal gini, ada orang Kristen sedang menampilkan situs Islam yang menyimpang tentang Islam. Yang salah siapa? Situs itu. Orang Kristen itu hanya membacakan. Nah, tapi kita kayak saya, misal saya melihat hal itu, saya lakukan apa? Ya, saya melakukan adalah mengomentari yang membacakan itu, tapi saya tetap menyalahkan situs itu, gitu loh. Nah, dia ini hanya saya komentari dalam hal luruskan saja bahwa ada dia sampaikan adalah bukan ajaran Islam, ya. Itu harus dipahami, guys. Kalau dia tidak, dia malah menyalahkan kesusahan nama. Padahal kesusahan nama itu adalah harusnya dia tuh menyalahkan orang Kristen yang buat artikel itu loh. Karena kesusahan nama membacakan, gitu, ya kan? Itu masalahnya, guys. Ya, harus dipahami. Minimal dia katakan bahwa itu bukan pemahaman Kristen secara umum. Itulah penyimpangan Kristen, kan selesai masalahnya. Tapi tidak melakukan itu. Alih-alih dia jujur mengatakan itu adalah kesalahan sebagian dari orang Kristen, dia malah menyalahkan kayak nama yang hanya membacakan, guys. Itu masalahnya. Suami dan istri. Padahal Alkitab dengan jelas katakan, Lukas 1 ayat 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi tidak ada hubungan biologis di sana. Ini bukan masalah kita pandang bukan hanya masalah biologis, tapi masalah adalah kenapa kok Yesus ini menjadi anak yang berbeda. Berbeda oke lah, kita anggap sebagai anak yang lebih sayangnya, oke. Tapi berbeda dalam hal, jadi bahkan seperti kayak anak kandung gitu, guys. Betul-betul anak yang berdarah Allah gitu. Bahkan Yesus adalah Allah sendiri, itu masalahnya. Misal gini, ya, ada bayangkan misalnya ada anak ini dia tidak diakui sebagai hasil hubungan dari misalnya laki-laki dan perempuan ini. Misalnya ada anak C, ada ayah ibu AB. Nah,
dianggap tidak dianggap misalnya anaknya Yesus, Allahnya apa, bapaknya adalah Allah, ibunya adalah Maria. Nah, memang secara apa biologis tidak diakui bahwa itulah hasil hubungan Allah dengan Maria. Tapi masalahnya adalah Yesus dianggap sebagai Allah juga, itu masalahnya. Pertama sebagai anak, lalu jadi Allah itu sendiri. Artinya ada bukan lagi hubungan darah, bahkan betul-betul darah itu sendiri, guys. Itu masalah di situ. Jadi gini lah ya. Itu yang dimasalahkan, bukan masalah hubungan biologisnya. Jadi kayak ada anak bukan anak saya, ya. Nah, dan ada istri yang bukan perempuan bukan istri saya. Nggak paham ya lagi begini. Nah, anak itu kan harusnya kan bukan anak kandung saya dan bukan istri saya juga gitu. Tapi diyakini sebagai anak kandung, dalam artian bukan hanya anak kandung, tapi saya itu juga gitu. Saya berbentuk lain. Artinya adalah darah saya gitu kan? Paham nggak logikanya? Itu lebih parah daripada hubungan biologis. Karena langsung entitas itu sendiri, guys. Itu harus dipahami, ya. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Kalau nggak ada hubungan, ya nggak ada hubungan, gitu loh. Hubungan biologis, hubungan darah kan nggak ada. Hubungan entitas kan nggak ada. Itu harus dipahami, guys. Tapi mereka sampai melebihi hubungan biologis, yaitu poinnya adalah mereka meyakini itu adalah oknum itu sendiri, entitas itu sendiri, guys. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu masalahnya di situ. Jadi itu seperti melempati hubungan biologis, lebih tinggi, lebih parah daripada hubungan biologis itu kan. Oleh karena itu, dengan standar yang sama saya tanyakan kepada Bangke. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Dalam Quran, siapa yang membuat Maryam hamil Bangke? Sampai pada akhir video Bangke tidak berani jawab. Karena kalau dia jawab, itu akan menampol dirinya sendiri. Dalam Alkitab Roh Kudus turun atas Maria sehingga Maria mengandung. Dalam Quran Roh ditiupkan Allah SWT ke dalam tubuh Maryam. Entah bagian tubuh yang mana, kita tidak tahu. Saat ini bukan itu fokus pembahasan kita. Nah, kalau dalam secara bahasa ya, kalau dikatakan Roh Kudus turun atas Maria, turunnya bagaimana? Apakah turun mendiduri atau bagaimana? Karena Roh Kudus kan Allah juga. Nah, beda dengan meniupkan. Kita tahu ya, kita nih ciptaan Tuhan ini dalam apa kita yakini bahwa kita semua dititipkan roh. Kita adalah jadi kayak gini. Usia janin itu kan kira-kira 3 bulan sebelum dititipkan roh ya. 3 bulan nggak salah saya itu, atau 3 minggu, 3 bulan saya lupa. Dalam dunia medis itu. Jadi janin itu awalnya belum ada, orok itu belum ada roh sebelum dititipkan. Nah, ditiupkan roh itu memang normal, dunia kedokteran tidak mengenal itu ya. Yang ibaratnya bayi itu belum bernyawa sebelum waktu 3 bulan. Jadi itulah waktu penitipan roh. Dan itu masuk dari itu sudah ada kajiannya. Jadi dunia kedokteran sains itu sesuai dengan Al-Quran. Nah, jadi menyiapkan sini adalah betul-betul sama kayak kayak kita lagi ada mobil, kita membuat mobil, lalu mobil itu biar bisa jalan ya, mobil itu kita isi bensin, kita putar kontaknya, jalan mobil itu. Sama kayak ini. Jadi sebelum ditiupkan roh, ini bayi manusia nggak jalan, dia masih belum ada kehidupan, guys. Jadi sama kayak mobil yang baru ada kehidupan setelah diisi bensin dan diputar kontaknya sehingga dia hidup, mesinnya jalan itu, guys. Nah, itu tidak jauh dari kata hubungan biologis dibandingkan dengan termin Roh Kudus turun ke atasnya. Turun ke atasnya bagaimana caranya? Turun ke atas maksudnya gimana? Jadi langsung turun ke atas itu fisiknya langsung kan, turun langsung gitu. Apa yang turun? Itu fisiknya. Ke atasnya bagaimana? Apakah menindih Maria? Apakah menindih Maria? Kan kita ini kan ambigu, guys, nggak jelas. Dan secara ambiguitas, secara penerawangan atau secara tebak-tebakan atau secara pikiran itu lebih mengarah kepada hubungan biologis dibandingkan dengan meniupkan roh. Itu sudah dipahami, guys. Karena mereka kayak pil pahit turun ke atas pacarnya, itu maksudnya apa? Karena bisa disimpulkan sendiri kan, akan lebih dekat ke arah hubungan biologis, guys. Karena turun kalimat adalah Roh Kudus turun ke atasnya. Roh Kudus kan Allah sendiri atau Yesus sendiri. Ini makin kacau lagi kalau itu memang Yesus. Masa Yesus turun ke atas Yesus? Ini bagaimana ceritanya, guys? Ada Yesus akan dilahirkan, sementara Yesus dalam bentuk Roh Kudus turun ke atasnya. Ini bagaimana ceritanya? Jadi perputaran ke situ saja.
Jadi logikanya bagaimana dijelaskan? Itu masalah di situ guys, logika kan nggak dapat diterima logika. Surah Al-Anbiya ayat 91. Ingatlah pula Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami menjadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh alam. Jadi jika menggunakan logika bangkai, kembali ke pertanyaan kita, siapa yang membuat Maryam hamil dalam Quran? Dia meniupkan roh itu beda dengan turun ke atasnya. Coba kita buat kalimat lagi ya. Pil pahit meniupkan roh kepada lebih tepatnya gini, pil pahit mengisi bensin dan memutar kunci kontak sehingga mobil jalan. Sama kan dengan meniupkan roh begitu, memasukkan sesuatu yang membuat sesuatu itu hidup atau bertenaga. Mobil hidup kan dimasukkan bensin dan diputar kontaknya dan diinjak pedal gasnya gitu kan, sehingga mobil itu jalan. Tapi turun ke atasnya ini bagaimana ceritanya guys? Turun ke atas itu fisiknya langsung turun gitu kan? Ini yang harus dipahami. Lebih dekat ke hubungan biologis. Kalimat turun ke atasnya, apalagi yang turun adalah Roh Kudus sendiri, fisiknya turun tentunya gitu kan, dengan daripada meniupkan. Itu harus dipahami logika guys. Jadi yang ditiupkan roh itu adalah Yesusnya, bukan Marianya. Paham ya logikanya? Yesusnya itu yang ditiupkan roh gitu, bukan Marianya guys. Jawabannya adalah Allah SWT. Lalu apa bedanya dengan Maria dalam Alkitab? Inilah jadinya kalau kita berhadapan dengan orang yang standar ganda. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai dan babysitternya Aristo. Terima kasih. Jadi terbukti banyak sekali ya, memang pipa ini gagal paham guys. Banyak dia nggak ngerti, ya harus belajar lagi gitu kan. Apa ya, orang bilang agama Yahudi, dia ngiranya bangsa Yahudi ya, ada banyak lagi yang saya sampaikan tadi. Pokoknya itulah intinya ya. Pipa ini memang error secara pemahaman. Dia tidak ngerti dengan apa orang sampaikan, tidak paham, nggak nyambung gitu kan. Juga yang dibahasnya pun nggak nyambung juga gitu, tak kemana-mana guys larinya gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.